Luar biasa. The Bible says, for the Lord is good. Mazmur 105 ayat 5 dikatakan Tuhan adalah baik. God is good indeed. Tuhan sungguh adalah baik. How was lunch? Bagaimana makan siang? It was good. Baik. I had some purple rice, Saya makan nasi ungu, some tempeh, juga tempe, some pineapple, dan juga nanas, and a few flies. dan juga beberapa ekor lalat. That was my lunch. Inilah makan siang saya. It was all very tasty. Thank you very much. Dan semuanya rasanya enak. Terima kasih banyak. Indonesian flies are very tasty. Lalat Indonesia enak sekali. But I enjoyed it. And thank you. I mean that from my heart. Thank you very much. Tetapi saya menikmati makan siang. Saya ucapkan terima kasih. Now, whenever you speak right after people eat, Apapun yang kita bicarakan setelah orang makan siang, most people go to sleep biasanya orang ngantuk. because the blood leaves your head Oleh karena darah meninggalkan otak Anda. and goes to your stomach to digest the food. Lalu kemudian pencernaan sedang mencerna makanan Anda. But I want you to try to stay awake. Saya mau supaya saudara tetap segar dan tidak tertidur As we present this message to you, pada saat kami mempersembahkan akan firman Tuhan ini kepada Anda. let me explain something. Saya mau jelaskan sesuatu. A couple of you have asked me to take pictures. Ada beberapa yang minta untuk ambil foto bersama dengan saya. So let me just explain my position on pictures Saya mau jelaskan posisi saya mengenai foto, so everyone will understand. sehingga semuanya bisa mengerti. I will be happy to take all the pictures in the world Saya mau mengambil foto bersama dengan Anda di seluruh dunia when all my preaching is finished, kalau semua khotbah saya sudah selesai. which will be Saturday night or Sunday morning. Yang mungkin adalah malam minggu atau minggu pagi. Let me explain why I say that. Saya mau jelaskan kenapa saya katakan demikian. Whenever I travel to preach, Setiap kali saya pergi kemana-mana berkhotbah, my mind is on one thing, pikiran saya hanya ada di satu hal, the preaching. yaitu khotbah saya. I don't go to the beach. Saya tidak pergi ke pantai, I don't go to the lake. saya tidak pergi ke danau, I don't go to the volcano. saya tidak pergi ke gunung, I don't go anywhere. saya tidak pergi kemana-mana. I come to the pulpit Saya datang ke podium and I go to my room dan saya pergi ke kamar saya to prepare my mind untuk menyiapkan pikiran saya for the next message. untuk presentasi yang akan datang. I spoke at 9 o'clock. Saya berbicara jam 9 I'm speaking at, what's this, 1 o'clock? dan saya bicara jam 1 I think I speak at 3. dan saya berbicara jam 3 Then I speak at 5. dan saya berbicara jam 5 Then I speak at 9. dan saya berbicara jam 9, Then I speak at midnight. saya bicara tengah malam, Then I speak at 2 in the morning. saya bicara jam 2 pagi. All of that, Dengan semua ini, I have to prepare my mind. saya harus mempersiapkan pikiran saya. So I will take pictures when all the preaching is done. Saya akan mengambil foto bersama dengan saudara setelah khotbah selesai. Do you understand? Saudara mengerti? Are you angry with me? Apa Anda setuju dengan saya? Oh, sorry. What did you say? Oh, good. All right. That's why I said wait until the weekend is over. Itu sebabnya saya katakan tunggu sampai selesai akhir minggu ini. By the way, Tetapi when you are on a mission, pada saat saudara ada dalam satu mission, do not let anything distract you from that mission. jangan memberikan ada apapun yang membuat saudara terganggu dengan misi Anda. One of the reasons why many people never succeed, Ada banyak sebab kenapa orang tidak sukses. they cannot keep their eye on a goal. Mereka tidak bisa menetapkan mata mereka terus-menerus pada tujuan They mereka. are easily pulled in every direction. Mereka mudah terganggu kepada arah-arah yang lain. If you go, let's say, to Borneo Kalau saudara pergi ke podium to do Bible work, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, focus on that mission. Anda harus fokus pada misi itu. If you go to school Kalau Anda pergi ke sekolah to study math, untuk belajar matematika, focus on that mission. Anda harus fokus pada misi itu. Whatever it is, Apapun juga, if it is of God, kalau itu dari Tuhan, focus on that mission. Anda harus fokus pada misi itu. My mission is to preach. Misi saya adalah berkhotbah. So picture taking can wait. Jadi foto bisa tunggu nanti.
until the weekend is over. Sampai akhir pekan. All right. Baik. One more time. God is good. All the time. And He really is. I love God. I really do. Saya sungguh mengasihi How Allah. many of you love God? Berapa yang mengasihi Tuhan? How much? Berapa banyak? This much? Segini banyak? More than that. Lebih dari itu. Okay. God bless you. He said more than that. Tuhan memberkati saudara. Our subject for this afternoon, Topik kita pada sore ini secrets of success. adalah rahasia sukses. I'll try to answer several questions. Saya mau jawab beberapa pertanyaan. The biggest one will be, Yang terbesar adalah how can I know bagaimana saya bisa tahu what God wants me to do? apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Does anyone want that question answered? Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? How can I know Bagaimana saya bisa tahu what God wants me to do? apa yang Tuhan ingin saya kerjakan? Have you ever had that question? Apakah saudara punya pertanyaan seperti ini? You have. Oke. Before I begin, Sebelum saya mulai, do 3 little things. lakukan 3 hal bagi saya. Little thing number 1, Yang pertama, turn off your cell phones. matikan handphone Anda, tolong. I don't know how to say please in Indonesian, Saya tidak tahu bagaimana ngomong please dalam bahasa Indonesia. but please turn them off. Tolong matikan iPhones and whatever else. iPhone dan semuanya. Favor number 2, Lalu yang nomor 2, while we're speaking, pray for us. sementara kami berbicara, berdoa untuk kami. And what should you say? Dan saya mau saudara katakan, No, pray for us. berdoa untuk kami. And what will you say in the prayer? Apa yang saudara katakan dalam doa itu? Lord, Tuhan, your words taruh in their mouth. kata-katamu di mulut mereka. And favor number 3, Lalu yang ketiga, think. berpikir. Come and pray for us. Tolong maju ke depan dan berdoa untuk saya. Iya, oke. Come and pray for us. Come. Ayo, datang. Don't be afraid. Jangan takut, We are nice men. kami orang baik. Come and pray for us. Ask God to speak through us, please. Minta tolong Tuhan berbicara melalui kami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang bertata dan kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang indah. Pada saat ini kami memohon kiranya Engkau memberikan firman-Mu kepada Pastor Endiskin dan Brother Edi Nurhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Man, what's your name? Andre. Andre. God bless you, Andre. Tuhan berkati engkau, Andre. Secrets of success. Jadi rahasia sukses, Let's learn something about how God functions. kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. This morning, we learned a principle by which God operates. Kita tadi pagi sudah belajar bagaimana cara Tuhan bekerja, And the principle was dan prinsipnya adalah that God looks at little things in our lives. Tuhan melihat hal-hal yang kecil di dalam hidup kita, And by observing how we behave in little things, dan dengan memperhatikan bagaimana kita mengatasi hal-hal yang kecil dalam hidup kita, God knows how we will behave in a big thing. Tuhan tahu bagaimana kita akan bersikap di hal-hal yang besar. If we are faithful to God in little things every day, Kalau kita setia kepada Tuhan akan perkara-perkara kecil, when a big test comes, we will also be faithful. pada saat cobaan yang besar datang, kita juga akan setia. That's the way God functions. Itulah cara Tuhan bekerja. Ellen White says, Ellen White mengatakan, God always takes a straightforward course. Tuhan selalu mengambil satu jalan yang lurus. So if God wants to go from this pulpit Kalau Tuhan mau pergi dari gedung ini to that screen, dari podium ini ke screen itu, Mr. Cameraman, I'm about to move. apakah kameranya bisa bergerak? God will take a straight path to the screen. Maka Tuhan akan mengambil jalan lurus kepada layar tadi. Ellen White said, God always takes Ellen White katakan Tuhan selalu mengambil a straightforward path. satu jalan yang lurus. Now the devil, Dan kalau setan, if he wanted to go from this pulpit to that screen, dia mau dari podium ini sampai ke layar, he will go this way, dia akan pergi ke sana dulu, and then that way, lalu ke sini dulu, and then that way, ke sana lagi, and then that way, dan ke sini, and finally come to the screen. dan akhirnya sampai ke layar. Not God. Tuhan tidak demikian. God is straightforward. Tuhan itu lurus jalannya. Here's another principle by which God works. Dan ini juga prinsip yang lain bagaimana cara Tuhan bekerja. Let's go to Genesis chapter 2, reading verse 7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Genesis 2, reading verse 7. Kita baca kitab Kejadian pasal yang 2 ayat yang ke-7.
It is a very well-known verse. Ini adalah ayat yang sangat sering kita baca. And the Lord God formed man of the dust of the ground, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah and breathed into his nostrils the breath of life, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. and man became a living soul. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. When you read that verse, Pada saat saudara membaca that ayat ini, verse is referring to Adam. maka ayat ini sebetulnya menuju kepada Adam, Not Adam and Eve, bukan Adam dan Hawa. because they were not made together. Mereka tidak diciptakan bersamaan. Listen again. Coba dengarkan sekali lagi. And the Lord God formed man of the dust of the ground, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah breathed into his nostrils the breath of life, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. and man became a living soul. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Look at verse 8. Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. and there he put the man whom he had formed. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Let's go to verse 15. Kita coba beralih ke ayat yang ke-15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden, Dan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden to dress it and to keep it. untuk mengusahakan dan memelihara taman Still itu. only the man. Hanya manusia itu. Verse 16. Ayat yang ke-16. And the Lord God commanded the man, saying, Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, of every tree of the garden thou mayest freely eat, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof thou shalt surely die. tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya engkau pasti mati. Let's go to verse 18. Kita pergi ke ayat ke-18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. I will make him and help meet for him. Saya akan menjadikan penolong baginya. Still just the man. Hanya juga manusia. Verse 19. Ayat yang ke-19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the earth and every fowl of the air, and brought them unto Adam. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu. From Genesis chapter 2 verse 7 Jadi dari Kejadian 2 ayat yang ke-7 down to verse 19, sampai ke ayat yang ke-19, down to verse 20 actually, bahkan sampai ke ayat yang ke-20, Eve has not yet been made. Hawa belum juga diciptakan. Now I want to be sure all of you are listening. Saya mau memastikan saudara semua mendengarkan. Don't distract people by talking to them. Jangan mengganggu orang dengan berbicara And kepadanya. that will distract me too. Sebab itu akan mengganggu perhatian saya juga. From Genesis 2 verse 7 Dari Kejadian Pasal 2 ayat yang ke-7 verse 20, sampai ke ayat yang ke-20, it is all Adam. itu semua adalah mengenai Adam. Eve did not exist, Hawa belum ada saat itu. which means Artinya adalah that God begins with the individual, bahwa Tuhan mulai dengan satu orang, not with the group. bukan dengan satu grup. Let me say that again. Saya akan katakan sekali lagi. God's first level of interaction Tuhan memulai dengan sebuah interaksi is at the individual level. adalah mulai dengan level individual. Now let's go to verse 21. Sekarang kita pergi ke ayat yang ke-21 Genesis 2. dari Kejadian 2. The Bible says, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. Nah, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Now when God was about to make Eve, Jadi waktu Tuhan mau menciptakan Hawa, God could have taken the rib from Adam dia bisa saja ambil tulang iganya Adam while Adam was alive, pada saat or while Adam was awake. Adam itu sedang sadar. And Adam could have watched as God made the woman from the rib. Dan kemudian Adam bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan Hawa dari tulang. God does not do that. Tetapi itu bukan yang Tuhan Bible says lakukan. God put Adam in a deep sleep, Dikatakan bahwa Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak, almost as if he did not exist.
seperti dia tidak ada di situ. So that when Eve was being made by God, Sehingga pada saat Hawa sedang dibuat oleh Tuhan, Adam was nowhere around. maka Adam tidak ada di situ. He was in a deep sleep. Dia ada di dalam tidur yang nyenyak. So when God made Adam, Jadi waktu Tuhan menciptakan Hawa, Adam made. Hawa tidak ada. When God made Eve, Waktu Tuhan menciptakan Hawa, Adam was in a deep sleep. He knew nothing about what was going on. dan Adam sedang tertidur nyenyak dan dia tidak tahu apa-apa. After God made two separate individuals, Setelah Tuhan menciptakan kedua makhluk secara personal, then He brought them together to form a group known as the family. maka Tuhan menyatukan mereka menjadi satu grup yang dikenal sebagai keluarga. What I'm saying to you Yang mau saya katakan kepada saudara, may not be entering your head, mungkin belum masuk ke pikiran Anda. and I will have this problem wherever I preach this message. Nah, saya akan membantu setiap kali saya mengkhotbahkan mengenai firman Tuhan ini. Wherever you go, Sebab kemanapun Anda pergi, the family keluarga is number one. adalah yang pertama. But with God, Tetapi bagi Tuhan, the individual secara personal is number one. adalah yang pertama. What do I mean by number one? Sorry. What do I mean by number one? Apa maksud saya dengan nomor satu? In the judgment, Di dalam penghukuman nanti, you do not appear before God as a family. Anda tidak tampil di hadapan Tuhan sebagai keluarga. You have to answer for yourself. Anda harus menjawab Tuhan sendirian. Amin. Let me explain myself. Saya akan jelaskan sekali lagi. I don't want anyone to go and say Saya tidak mau satu orang pergi dan mengatakan that Randy Seed said bahwa Randy Skip mengatakan that the family is not important. bahwa keluarga tidak penting. Did I say that? Apa saya katakan itu? I didn't say that. Saya tidak katakan itu. I said Saya katakan with God, dengan Tuhan He starts dia mulai the individual. dengan perseorangan. When Adam sinned, Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, listen to what God said to Adam. dengar apa yang Tuhan katakan kepada Adam, Genesis chapter 3, read verse 17. yaitu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Genesis 3, verse 17. Ayat yang ke-17. Listen to God speaking to Adam. Nah, coba dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Adam. And unto Adam he said, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. What was God trying to tell Adam? Apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan kepada Adam? You listen to the family Kamu mendengar suara keluargamu, instead of to me. sebagai gantinya mendengarkan You saya. put your family Engkau menetapkan keluargamu ahead of me. di atas Tuhan. Let me repeat what I'm saying. Saya akan ulangi lagi apa yang saya katakan. What I am saying to you is tough to take. Apa yang saya mau katakan kepada Anda itu mungkin agak sulit untuk diterima. And you probably feel a knot in your stomach. Mungkin saudara merasa tidak enak di perut. If Adam had put God above his family, Kalau saja Adam menempatkan Tuhan di atas keluarga, we would not be in this problem today. kita tidak akan ada masalah seperti hari ini. There are many people, young and old, Banyak orang-orang muda maupun tua that will not follow God yang tidak mau mengikuti Tuhan because of their family. oleh karena keluarganya. I see it all the time. Saya melihat setiap saat. I can't get baptized. Sorry. I will not get baptized. Saya tidak mau dibaptiskan My family doesn't want me to. oleh karena keluarga saya tidak setuju. How old are you? Berapa umur Anda? 26. 26. 26? 26 And you can't make up your own mind? dan tidak bisa bikin keputusan sendiri. I was preaching somewhere. Lalu kemudian saya berkhotbah di tempat yang lain. This man came every night. Orang ini datang setiap malam. Very nice man. Seorang yang sangat I baik. like him. Saya senang dengan dia. And I tell this story wherever I go. Lalu saya ceritakan ini dimanapun saya pergi. Make a call for baptism. Lalu saya bikin panggilan untuk baptisan. Said yes. Dia katakan iya. When the time came, Waktu-waktunya sampai, he said, I want to wait. saya mau tunggu. So I spoke to him. I said, wait for what? Saya tanya dia mau tunggu apa? Have you understood the teaching? Have you understood the teachings? Yes.
Apakah kamu mengerti pengajaran? Ya, saya sudah Do you ngerti. accept the Bible? Yes. Terima Alkitab? Ya. Do you accept the Sabbath? Yes. Terima Sabat? Ya. Why won't you get baptized? Lalu kenapa tidak dibaptiskan? I am waiting for my wife to be converted. Saya mau tunggu istri saya bertobat dulu. He is still waiting. Dia masih menunggu. That's 6 years ago. Ini sudah 6 tahun yang lalu. One of the principles by which God functions, Salah satu prinsip bagaimana Tuhan bekerja adalah He deals with us first, Dia akan berhubungan dengan kita pribadi terlebih dahulu. individuals. Secara pribadi. If you are convicted to obey God, Kalau saudara sudah ingin untuk mengikuti Tuhan, you must obey God saudara harus ikut dengan Tuhan as an individual. sebagai pribadi. Love your friends, Saudara menyayangi love teman-teman, your family, sayangi keluarga, but obey God as an individual. tetapi hormati dan turuti Tuhan sebagai personal. Listen to Joshua. Dengar apa yang Yosua Joshua katakan. chapter 24, verse 15. Yosua 24 ayat ke-15, Very, very well-known verse. ayat yang sangat terkenal. Joshua 24, verse 15. Yosua 24 ayat ke-15. And I may have to divide this sermon into 2 parts. Saya akan bagi khotbah ini menjadi 2 bagian. And if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Whether the gods which were on the other side of the flood, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Now listen to how the verse ends. Nah, kemudian lihat kelanjutannya. But as for me and my house, Tetapi aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord. kami akan beribadah kepada Tuhan. Listen again to how Joshua ends. Dengarkan bagaimana Yosua mengakhiri kalimat ini. As for me and my house. Tetapi aku dan seisi rumahku. What did he mean by my house? Apa yang dia maksudkan dengan rumahku? Family. Keluarga. So he could simply have said, Terus dia bisa saja katakan, as for my house, tetapi aku dan we will serve the Lord. tetapi seisi rumahku That kami would akan still have included him. tetapi seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu termasuk dia juga, bukan? But Joshua says, Tetapi yang Yosua katakan adalah as me and my house. tetapi aku dan seisi rumahku. What he's trying to say, Apa yang sebenarnya Yosua mau katakan? if my house Kalau rumahku decided not to obey God, memutuskan tidak mau ikut Tuhan, I as an individual saya sebagai pribadi will obey God. akan mengikuti Tuhan. Joshua understood Oleh karena Yosua mengerti that while he was a member of a family, bahwa walaupun dia adalah anggota keluarga, also an individual in that house. dia juga adalah seorang pribadi dalam rumah tangganya. As me Dan saya as the individual sebagai pribadi and my house as the group, dan rumahku sebagai satu grup, we will serve the Lord. kami akan menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. God deals with us as individuals first. Jadi Tuhan berhubungan dengan kita sebagai pribadi terlebih dahulu. Now some of you are scared. Mungkin ada di antara saudara yang You takut, are trembling quietly. mungkin secara diam-diam gemetar. There's no need for that. Oh, tidak perlu. Whatever God wants you to do, Apapun yang Tuhan mau saudara lakukan, He must give you the power to do it. Dia akan memberikan saudara kuasa untuk melakukan itu. Remember what Joseph and Mary said to Jesus? Saudara masih ingat apa yang Maria dan Yusuf katakan kepada Yesus? In Luke chapter 2 verse 48 to 50. Di dalam Lukas ayat pasal yang kedua, When they found Jesus in the temple, waktu mereka menemukan Yesus di dalam rumah Tuhan, when they saw him, they were amazed, and his mother said, lalu kemudian mamanya mengatakan, Son, why hast thou thus dealt with us? mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Thy father and I have sought thee sorrowing. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Notice the question. Perhatikan pertanyaan ini. What are you doing to us? Apa yang kamu lakukan terhadap kami? When I was a little, well, forget that story. Many times, Seringkali
one member of a family satu anggota keluarga wants to keep the Sabbath. mau untuk menyucikan hari Sabat. The whole family are all Baptists. Tetapi semua keluarga itu dari anggota gereja lain. What they say to that one member is this: Lalu dia katakan kepada anggota itu adalah, we have been Baptists for many generations. kamu sudah menjadi anggota baptis untuk beberapa generasi. What are you trying to do to the family Apa yang kamu mau lakukan terhadap keluarga kami by becoming a Seventh-day Adventist? dengan menjadi orang Advent? The family of Jesus said, what were you doing to us? Lalu kemudian keluarga Yesus katakan, apa yang kamu lakukan terhadap kami? You know what Jesus said? Sudah tahu apa yang Yesus He katakan? was looking at his earthly family, Lalu dia lihat kepada keluarganya, and he said, wist ye not that I must be about my Father's business? dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Now, with all respect, Dan dengan hormat, he looks at his family. dia melihat kepada keluarganya. He says, I have a higher calling. Saya mempunyai satu panggilan yang lebih tinggi, That is my Father's business. yaitu adalah urusan Bapakku. Always number one in the life. Selalu nomor satu di dalam hidup. I was preaching in Uganda. Saya berkhotbah di Uganda. Young lady came, accepted the truth. Lalu kemudian seorang muda datang, wanita yang menerima kebenaran dan siap untuk dibaptiskan. She told her parents. Waktu dia katakan kepada orang tuanya, The parents said, if you get baptized, orang tuanya katakan, kalau kamu dibaptiskan, we will cut you off. kami akan buang kamu. No money, Tidak ada uang, no school fees, tidak ada uang sekolah, nothing. tidak ada apa-apa. We will cut you off. Kami akan lepaskan kamu. And she told me the story. Dan dia ceritakan kepada saya. She said, Pastor, Dia katakan, I pendeta, told my parents respectfully, saya mengatakan kepada keluarga saya, orang tua saya dengan hormat, I accept your punishment. saya terima hukuman dari Anda. I accept to be cut off. Saya terima untuk dikeluarkan. I accept to receive no school fees, Saya terima tidak dapat uang sekolah, but with respect, tetapi dengan hormat. I must obey God. Saya harus menghormati Tuhan. And she got baptized. Dan kemudian dia dibaptiskan. And for a year or more, Dan setelah 1 tahun kemudian, the parents were hoping dan orang tuanya mengharapkan that after cutting her off, bahwa setelah mengusir dia, she would change. dia akan berubah. She stayed faithful to God. Dia tetap setia kepada Tuhan. They came back to her. Lalu mereka kembali kepadanya. They said, we're sorry. Dia katakan, kami minta maaf. And they gave her back everything. Lalu memberikan kembali semua She kepadanya. was willing to lose everything Tetapi dia siap untuk kehilangan segalanya, to make an individual decision untuk membuat satu keputusan yang pribadi, to be baptized. untuk dibaptiskan. My brothers and sisters, Saudaraku sekalian, a principle by which God works. satu prinsip bagaimana Tuhan bekerja. God starts with the individual. Tuhan selalu mulai secara pribadi. That's how He made us. Itulah caranya Tuhan menciptakan That's a manusia. lesson to us Satu pelajaran bagi kita. that we must give individual accounts to God Kita harus memberikan segala sesuatu kepada Tuhan secara pribadi. for the life we have lived. Terang yang sudah kita dapatkan. Now, if a little baby, Kalau seorang anak bayi, 6-9 months old, mungkin 6 atau 9 bulan, well, that baby can't give an account to God. dia tidak bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. But which one of you is 9 months old? Ada di sini yang 6 atau 9 bulan. The youngest person is probably Dylan, Mungkin yang paling muda adalah Dylan. who is 12. Dylan sudah 12 tahun. Anyone younger than 12? Ada yang lebih muda dari 12 tahun? Anyone younger than 12? Ada nggak yang lebih muda dari umur 12 tahun? Di bawah 12 tahun? Then God will require each one of you Dan Tuhan akan meminta saudara masing-masing as individuals sebagai pribadi to explain to Him untuk menjelaskan kepada dia you did not obey Him. mengapa kamu tidak menurut kepadanya. And you can't bring your mother with you. Dan Anda tidak bisa bawa mama Anda beserta dengan Bring your father with you. tidak bisa bawa papa kamu. The Bible says we must stand before the judgment seat of Christ. Kita harus ada di hadapan pengadilan daripada Kristus. Jesus went through that. Yesus mengalami itu. Let me say it again. Saya katakan sekali lagi, It is not easy to stand alone. tidak mudah untuk memuaskan menurut Tuhan. Not easy. Ya, tidak mudah. But Jesus did it. Tetapi Yesus lakukan. Go to the book of Mark. Dia coba kita pergi ke kitab 14. Markus Mark 14, 14 reading verse 50. ayat ke 50.
Mark 14, verse 15. ayat yang ke-50, Markus 14. Do we have that? Sudah dapat? The Bible says they all forsook him and fled. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. All the disciples ran and left Jesus. Semua murid Yesus itu meninggalkan dia dan lari. They made individual decisions and a group decision. Mereka membuat keputusan secara pribadi dan secara grup. Let me say that again. Saya katakan sekali lagi, All the disciples ran. semua murid-murid Yesus itu lari. They made individual decisions Mereka membuat satu keputusan secara pribadi. and they ran as a group. Mereka lari sebagai satu grup. Jesus made an individual decision. Yesus membuat satu keputusan pribadi. I am staying right where I am Saya akan tinggal di mana saya berada, because I want to save them. oleh karena saya mau menyelamatkan mereka. Stay in the book of Mark, Kita masih tetap di buku Markus, chapter 15, Fatsal yang ke-15. next chapter, Fatsal yang berikutnya, verse 34. ayat yang ke-34. Mark 15, verse 34. Ayat yang ke-34. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? The Father turned away from Jesus, Allah meninggalkan Yesus, left him alone on the cross. meninggalkan dia sendirian di kayu salib. Jesus could have come off that cross, Yesus bisa saja turun dari salib itu, stood there alone. tetapi dia berada di sana sendirian. And the Bible acknowledges Dan Alkitab mengatakan itu, that he died alone. dia mati sendirian. Go to Hebrews chapter 1, Kita pergi ke Ibrani ayat yang Fatsal yang pertama, reading verse 3. ayat yang ketiga. Hebrews chapter 1, reading verse 3. Ibrani Fatsal 1 ayat yang ketiga. Who being the brightness of his glory Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, and the express image of his person, gambar wujud Allah, and upholding all things by the word of his power, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. when he had by himself Dan setelah ia menyelesaikan purged our sins, dan penyucian dosa, sat down on the right hand of the majesty on high. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. The Bible says when he had by himself Alkitab katakan setelah ia mengadakan penyucian dosa, purged our sins. untuk penyucian dosa kita. A decision to follow God Satu keputusan untuk mengikuti Allah must be an individual decision. itu haruslah keputusan secara pribadi. On the other side, Tetapi di pihak yang a lain, decision to sin keputusan untuk berdosa is also an individual decision. ini juga adalah keputusan pribadi. Your friends cannot make you sin. Teman saudara tidak bisa membuat saudara berdosa. Your family cannot make you sin. Saudara Anda tidak bisa membuat Anda berdosa. Let's go to Genesis chapter 3. Kita kembali kepada Kejadian 3 ayat yang ke-7. Genesis chapter 3, verses 7 and 8. Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Let's see that principle in operation. Kita lihat prinsip itu. The Bible says, and the eyes of them both were open, Dikatakan maka terbukalah mata mereka and they knew that they were naked, dan mereka tahu bahwa mereka terlanjang, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. lalu mereka mengembangkan daun pohon ara dan membuat cawat. Now, if you read that verse, Kalau saudara baca ayat itu, you will think saudara akan berpikir they acted as a family. mereka itu melakukan sesuatu sebagai satu keluarga, kan? Listen again. Nah, dengarkan And baik-baik. the eyes of them both were open, Di mata mereka berdua, and they knew that they were naked, mereka tahu bahwa mereka ini telanjang. and they sewed fig leaves together Lalu mereka membuat daun pohon ara bersama-sama and made themselves aprons. dan membuat bagi mereka cawat. But listen to what Adam said Tetapi coba dengarkan apa yang Adam when katakan God called him. waktu Tuhan panggil mereka. Let's read from verse 9. Kita baca di ayat yang ke-9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Lalu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Listen to what he said in verse 10. Coba dengarkan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-10. And he said, Dan ia menjawab, I heard thy voice in the garden. ketika aku mendengar I was afraid. bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. I hid myself. Sebab itu aku bersembunyi.
I heard thy voice. Aku mendengar suaramu. I was afraid. Aku ketakutan. Nothing to do with Eve. Tidak ada hubungan dengan Hawa. I heard thy voice. Saya mendengar suaramu. I was afraid. Saya ketakutan. Because I was naked. Oleh karena saya telanjang. I hid myself. Dan saya bersembunyi. My wife didn't hide me. Istri saya tidak menyembunyikan saya. I hid myself. Saya menyembunyikan diri So saya. whether it is obeying God, Apakah itu menurut kepada Tuhan? disobeying God, Apakah tidak menurut kepada Tuhan? individual decision. Itu adalah keputusan pribadi. You cannot tell God, Tidak bisa kita katakan kepada there's Tuhan, a 20-year-old young man sebagai anak muda usia 20 tahun, did not get baptized saya tidak dibaptiskan because you were afraid of your father. oleh karena saya takut sama papa saya. Tell God that. Kita tidak bisa katakan demikian kepada Tuhan. Now if you're 2 years old, Kalau saudara 2 tahun you can umur, tell that to God. kita bisa katakan demikian. And he will listen. Dan kita harus mendengarkan. But if you tell God, Tetapi kalau kita katakan kepada Tuhan, 31-year-old girl, saya anak gadis usia 20 my tahun, mother told me don't get baptized, dan mama saya katakan jangan and I dibaptiskan, didn't get baptized, dan saya tidak dibaptiskan. God will say, did you not read Luke chapter 2? Tuhan akan katakan, tahu nggak Lukas 3 ayat 2, Where my 12-year-old son, di mana anak saya yang berumur 12 tahun, Jesus Christ, yaitu Yesus Kristus, told his earthly parents, mengatakan kepada orang tua dunianya I have to put my father's business. bahwa saya harus menetapkan urusan Bapakku di surga terlebih dahulu. You look so troubled. Saudara kelihatannya ada masalah, You look so worried. kelihatannya khawatir, You look so afraid. kelihatannya takut. Let me make it very clear. Saya akan membuat yang sangat jelas untuk saudara. I thank God for my family. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena keluarga saya. Listen to me. Dengarkan saya. Wherever I travel, Setiap kali saya pergi, God puts me in the homes of lovely, lovely families. Tuhan selalu taruh saya di keluarga yang sangat mengasihi. In Indonesia, Di Indonesia, I have stayed with 3 very lovely families. saya tinggal dengan 3 keluarga yang sangat luar biasa, Irene's family, yaitu keluarga Irene, Peggy's family. I don't know if you know Peggy and Ferdinand. Peggy Wawar, keluarga Peggy Wawar, Last name Iskander. ya Peggy Wawar Iskandar, And in Malang, a very lovely man called David Elisaphan. lalu kemudian David Elisafan. I can call all kinds of families around the world Saya bisa sebut nama-nama keluarga di seluruh dunia where I have stayed yang dimana saya tinggal. and been greatly blessed. Saya sangat diberkati. I love families. Saya mengasihi I keluarga. have one. Saya punya keluarga I sendiri. came from one. Saya datang dari satu keluarga. Saying is Yang saya katakan adalah, that when God asks you, kalau Tuhan memanggil kita, why didn't you obey me? mengapa engkau menurut kepada He saya? will ask you as an individual. Dia akan tanya kepada kita sebagai pribadi. And you and I must be ready Dan kita harus siap to say, I heard thy voice. bahwa kita katakan kita mendengar suara itu. Dan kita, I was naked saya siap. and I hid myself. Dan saya menyembunyikan diri saya. Let me say what I said a few minutes ago. Saya akan katakan apa yang saya katakan beberapa menit yang lalu. Your unsaved friends, Sorry. your unsaved friends Teman kamu yang tidak selamat cannot force you to sin. tidak bisa memaksa Anda untuk berdosa. Let me go a step further. Saya akan maju satu langkah lebih maju. With all the power that he has, Dengan semua kekuasaan yang dia punya, Satan cannot make you sin. setan tidak bisa membuat saudara berdosa. Let me go a step further. Saya akan maju satu langkah lebih With maju. all the power that he has, Dengan semua kuasa yang dia miliki, God cannot make you obey him. Tuhan tidak bisa memaksa saudara untuk menurut kepadanya. Sin or you obey Apakah saudara menurut atau saudara berdosa, is an individual choice. ini adalah satu pilihan pribadi. Renew me. Perbaharui saya. That's the theme. Inilah tema kita. It didn't say renew us. Kita minta Tuhan untuk memperbaharui If kita. the only one who leaves this weekend renewed is you, Dan yang meninggalkan tempat ini supaya diperbaharui itu adalah saudara. you have accomplished your mission. Saudara yang harus menyelesaikan misi saudara. Now it would be good Tentu adalah baik if all of us are renewed. bahwa semua kita itu diperbaharui. The mission or the theme is renew me.
Tetapi tema ini adalah mengatakan perbaharui saya. You have a responsibility to do what's right, Saudara mempunyai satu tanggung jawab untuk melakukan apa yang benar, or to do what's wrong, however you decide to choose. It's up to you. atau membuat satu keputusan untuk melakukan yang salah. Ini semua adalah tanggung jawab, adalah keputusan saudara pribadi. But God has made it very clear. Tetapi Tuhan sudah membuat satu yang sangat jelas. If you choose to obey me, Kalau engkau memutuskan untuk mengikuti saya, there are blessings that I'll give you in this life maka akan ada berkat di dalam hidup ini and in the life to come. dan juga hidup yang akan datang. The devil says, Lalu setan katakan, if you obey me, kalau kamu mengikuti I saya, will also give you blessings. saya juga akan kasih berkat. What he doesn't tell you, Tetapi yang dia tidak katakan adalah, it only lasts for a short time, ini hanya berkat waktu yang singkat, and they're not designed for your eternal life. dan ini tidak dibuat untuk kehidupan kekal Anda. Both the devil and God, Sama-sama Tuhan dan setan they advertise. sedang mengiklankan. God says, here's what I'm giving, Nah, Tuhan katakan ini yang akan saya berikan, salvation. yaitu keselamatan. The devil says, here's what I'm giving, Setan katakan ini yang saya berikan, whatever he gives. apa saja yang dia bisa kasih. And each one tries to make his product attractive. Semua dua-duanya ingin membuat produknya kelihatannya menarik. So the devil says, come my way, Lalu setan katakan ikut jalan saya. I'll do this, Sorry. and I'll do this or that. Dan saya akan lakukan ini dan itu. God says, come my way. Lalu Tuhan katakan lakukan, ikutin jalan saya kan lakukan ini dan The itu. difference between God and Satan. Tetapi perbedaan antara Tuhan dengan setan adalah God says, I died. Tuhan katakan saya mati. Died for you. Saya mati untuk kamu. You can trust what I'm giving you. Sehingga kamu bisa percaya apa yang saya berikan. God says that. Dan Tuhan katakan itu, Satan goes quiet. dan Satan goes quiet. setan diam. Because while God can say, I died for you, Sebab kalau Tuhan bisa katakan aku mati buat kamu, Satan is trying to kill you. setan sebenarnya mencoba untuk membunuh kamu. Choose. Pilih. In Genesis 2, 16, 17, Di dalam Kejadian Fatsal kedua ayat then I'll close this session. 16, 17, Listen carefully. dengarkan baik-baik Think. dan berpikir. Picture the scene. Anda bisa bayangkan akan kejadian itu. And the Lord God commanded the man, saying, Lalu kemudian Tuhan memerintahkan kepada manusia of every tree of the garden thou mayest freely eat. bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan But bebas. of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. For in the day thou eatest thereof, Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. thou shalt surely die. Engkau pastilah mati. Here's what God did. Inilah yang Tuhan katakan. Obey me. Engkau ikuti saya Disobey. atau tidak mengikuti saya. Disobey. Kalau kamu tidak mengikuti saya, mati. If you obey, Kalau engkau menurut, you live. engkau hidup. God laid it out. Tuhan kasih tahu. Then God stepped back. Lalu kemudian Tuhan mundur. Said, no, Adam, Lalu kemudian Adam, you choose. engkau pilih. And Adam chose Lalu Adam memilih. badly. Memilih pemilihan yang buruk. Today, Hari ini, you can decide as an individual. saudara bisa memutuskan sebagai pribadi. I want to follow God Saya mau memilih untuk menurut Tuhan in everything I do. dalam segala yang saya lakukan. Can the devil give you things? Apakah setan bisa memberikan saudara sesuatu? Yes. Ya. He wanted to give Christ all the kingdoms of the world. Dia mau memberikan Kristus bahkan semua harta di dunia ini. He could have done that. Dia bisa lakukan itu. But Christ chose to follow his Father. Tetapi Yesus memilih untuk mengikuti Bapaknya. My young brothers and sisters, Orang-orang muda, you have a choice to make as an individual. saudara mempunyai satu pilihan secara pribadi. I want to follow God Saya mau mengikuti Tuhan in everything I do. dalam semua yang saya lakukan. If you make that choice, Kalau saudara membuat keputusan itu, God will bless everything you do. Tuhan akan memberkati semua yang saudara lakukan. I said earlier, I may have to preach 2 sermons.
Seperti saya katakan, saya harus mengkhotbahkan 2 khotbah. I'll have to preach part 2. Dan kemudian saya akan khotbahkan bagian yang kedua. Because all that I said in this message, Yang saya mau katakan di dalam khotbah saya ini adalah I really did not intend to say. sebetulnya bukan itu yang sebenarnya saya mau katakan. Spirit took me in a different direction. Roh telah menuntun saya ke arah yang berbeda That is fine. dan tidak menjadi masalah. But for now, Tetapi sekarang there may be some young men or young women listening to us. mungkin ada orang-orang muda yang mengatakan, And you experience some problems from your home. mungkin mengalami satu masalah di dalam rumah tangga saudara. You want to do Bible work. Mau melakukan pekerjaan Alkitab, Family says no. lalu keluarga katakan You tidak. want to do some cult porter work. Mungkin mau jual buku, Family says no. keluarga bilang jangan. You want to be a medical missionary. Mungkin saudara mau jadi penginjil Family says no. kesehatan, kemudian keluarga bilang tidak. You want to go to Bible school. Mungkin mau pergi ke sekolah Alkitab, Family says no. keluarga katakan tidak. Talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan. Talk to God. Berbicara kepada Tuhan. And say, Father, Dan katakan, Bapa, my heart hatiku is to do your work. ingin melakukan pekerjaan-Mu. Make a way for me to do it. Buatlah satu jalan supaya saya bisa melakukan itu. And see what God does. Dan coba lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Leave this place and say, Jangan tinggalkan tempat ini dan katakan I said, bahwa saya katakan disrespect your family. bahwa engkau jangan hormati orang tuamu. Never do that. Saya katakan jangan lakukan itu. You may leave this place and say Dan harus tinggalkan tempat ini dan katakan, that I said dan saya mengatakan the business of God bahwa urusan Tuhan must always come first in our lives. selalu harus datang nomor 1. Ask God, Tanyakan kepada Tuhan, make the way for me buatlah jalan untuk saya, to serve you untuk melayani engkau according to the conviction you place on my heart. sesuai dengan apa yang telah saya yakini. And God will do that. Dan Tuhan akan lakukan itu. Before I pray, Sebelum saya berdoa, how many of you will say, Father, berapa banyak di antara saudara yang mau katakan, Bapa, give me the courage berikan kepada saya to kekuatan make an individual decision untuk membuat satu keputusan secara pribadi, to put you first. untuk meletakkan Tuhan nomor 1 di dalam segala yang saya lakukan. You make that commitment. Siapa yang membuat keputusan itu? Keep your hand. Biar angkat tangan saudara. Are you serious? Apakah saudara serius? Stand up. Berdiri. Now I have a strange call to make. Saya akan membuat satu panggilan yang agak aneh. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. To answer this call, Untuk menjawab panggilan ini, you have to have courage. saudara harus punya keberanian. Is there some young man or some woman listening to us? Adakah orang muda, perempuan, laki-laki yang mendengarkan saya? You're having a challenge from home Saudara punya satu tantangan di dalam rumah tangga. because you want to do God's work, Karena saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan, but you may be opposed by your family. tetapi mungkin mendapat kehalangan dari keluarga. Is there anyone like that? Apakah ada yang seperti You itu? are opposed by your family, Saudara dilarang atau dilarang oleh keluarga saudara. but you want to do God's work. Pada saat saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan, Anyone with that problem? apakah ada yang dengan masalah seperti ini? Boleh angkat tangan? Anyone with that problem? Adakah yang mempunyai masalah seperti itu? All right. Okay. We have one. Ada satu, ada lagi? Anyone else? Ada lagi yang lain? Two. Oke, 2, 3. Anyone else? Ada lagi yang lain? You want to do God's work, Saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan, but you're opposed by your family. tetapi kemudian dilarang, tidak disetujui oleh keluarga. Now they're Christians. Mereka juga orang Kristen, They may be Adventists, mereka mungkin orang Advent, but they don't see the way you see. tetapi dia tidak melihat seperti yang saudara lihat. Oppose you. Dan mereka menentang saudara. Anyone else? Ada lagi yang lain? Oh, ada. I see that hand. Saya lihat satu tangan di sana. I want to offer a special prayer for you. Saya mau berdoa khusus untuk saudara. Just come and join me right now. Boleh tolong maju ke depan? Datang, maju ke depan. Don't be afraid. Datang. Let me pray for you. Saya akan berdoa untuk saudara. You really want to do God's work. Saudara betul-betul mau melakukan pekerjaan Tuhan, Family's against you. tetapi keluarga tidak setuju. Now they're against you because they love you. Oh, mereka tidak setuju karena mereka mengasihi They engkau. think they're protecting you. Mereka berpikir mereka sedang melindungi saudara. They mean well, Mereka mempunyai satu maksud yang baik, but preventing you from doing God's work. tetapi dengan tegas saudara melakukan pekerjaan All you Tuhan. want God to do, Dan yang saudara mau Tuhan lakukan adalah make the way membuat satu jalan for me to serve you. supaya kita bisa melayani Tuhan. Ada lagi nggak yang lain? Anyone else? Masih ada Have a problem with the family yang mempunyai masalah dengan keluarga? because you want to do God's work. Kalau saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan, Anyone else? masih ada? Oh, datang, maju ke depan. Pray, just come. Jangan malu, jangan takut. Come, my brother, come. Datang, saudaraku datang.
Some of you are afraid to come. I understand that. Ya, mungkin ada yang malu, saya bisa mengerti. Come. I'm afraid of my father. Sorry. I'm afraid of my mother. I'm Saya afraid of takut my kepada father. papa saya takut kepada mama saya. Come. Maju. Give me 60 seconds and I pray. 1 menit lagi dan kita akan berdoa. Anyone else? Masih ada lagi yang lain? I want to serve God, Saya mau melayani Tuhan, and I'm afraid of my family. tetapi saya takut ditentang oleh keluarga saya. Masih ada yang lain? 30 seconds. Masih ada waktu 30 detik. I see this wherever I go. Saya lihat ini dimanapun saya pergi. People scaring their families, Mereka takut kepada keluarganya, and so they don't do God's work. sehingga mereka tidak sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. 15 seconds. 15 detik lagi. Anyone else just come? Masih ada? Apakah masih ada? Heads bowed, Mari kita tunduk kepala, eyes closed. tutup mata. Dear God in heaven, Bapa di surga, thank you for your word. terima kasih atas firman-Mu. Thank you for the work of the Holy Spirit on the hearts of those who listen. Terima kasih atas Roh Kudus kepada hati yang telah mendengarnya saat ini. Thank you, dear Father, Terima kasih Bapa for the example of Jesus Christ, sebagai teladan daripada Yesus who kepada kami, stood alone to do your will. yang berdiri sendirian untuk melakukan kehendak Tuhan. Thank you for Daniel, Terima kasih kepada Daniel who stood alone, yang berdiri sendirian even though he went to the lion's den. walaupun dia harus masuk ke liang singa. Thank you for Joseph, Terima kasih kepada who Yosef stood alone, yang berdiri sendirian even though he went to prison. walaupun dia masuk ke dalam penjara. And Father, there are many young men and young women around the world Tuhan, ada banyak orang muda di seluruh dunia ini who are standing for you yang datang kepada Tuhan despite pressure from home. walaupun mereka mendapat tantangan dari rumah. In the name of Jesus Christ, Di dalam nama Tuhan Yesus, touch these 6 young people who came forward. biarlah Tuhan menyentuh akan 6 orang muda yang maju ke They've depan ini. come to say they want to serve you. Mereka datang karena mereka mau melayani Tuhan, There's some problems at home. tetapi mereka mempunyai masalah dalam rumah tangga Please, mereka. dear God, Tuhan, tolong mereka, open the way for them to serve you. buka jalan kepada mereka untuk melayani You Engkau. are God, when you open the door, no one shuts it. Kalau Engkau adalah, karena Engkau adalah Tuhan, Engkau buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Doors for them, Father. Buka pintu untuk mereka ya Bapa, And touch the hearts of family members dan kemudian sentuh hati keluarga mereka. who may be opposing them. Mungkin akan yang menentang mereka. And for those young men and young women who should have come, Kepada orang-orang muda yang tidak maju ke depan, but for whatever reason they did not answer the call. apapun alasan mereka tidak menjawab panggilan ini, Touch their hearts, dear Father. Tuhan akan sentuh hati mereka, Also make a way for them to serve you. sehingga mereka mempunyai satu jalan untuk melayani Engkau. Please give your spirit Tuhan, berikan roh-Mu to my brothers and sisters who came. kepada orang-orang muda yang telah maju ke depan ini. Let them leave this place believing Biarlah mereka tinggalkan tempat ini dengan percaya you have begun to make the way for them. bahwa Engkau sudah mulai membuat jalan bagi mereka. Now as they stand in your presence, Sementara kami berdiri di hadapan-Mu, let them make individual decisions, biarlah mereka membuat satu keputusan secara pribadi faithful to you, untuk setia kepada Tuhan. no matter who leaves you. Tidak peduli siapapun meninggalkan kami. Let all of us, thank God, Biarlah kami tetap make up our minds. membuatkan satu keputusan pikiran We kami are the only one on earth bahwa kalau kami hanya sendirian di muka bumi serving you. melayani Engkau, We will do that. kami akan lakukan itu. Bless us. Tuhan berkati, Continue to bless the rest of today's meeting, we pray. terus memberkati akan acara kami sepanjang hari ini In Jesus' name, di dalam nama Yesus. amen. Amin. I'll continue to pray for you. Saya akan terus berdoa untuk To write your names on a piece of paper. tuliskan nama saudara di atas kertas Sometime this weekend, pada akhir pekan and ini give me those pieces of dan paper berikan kepada saya. so I can pray for you Saya akan berdoa untuk Anda long after this weekend is finished. sampai kepada selesai acara ini. Just write your names on a piece of paper. Tolong tulis nama saudara di kertas, Bring them to me. kasih ke saya, I will continue to pray for you. dan saya akan terus menerus berdoa untuk Anda. Pray for the people who are opposing you. Pray for them. Dan juga berdoa kepada siapapun yang menentang Anda. God bless you. Tuhan berkati saudara. God bless you. Tuhan berkati. Bless you, my sister. God Tuhan berkati. Tuhan bless berkati. you. God bless you, my brother. Tuhan berkati. Saudaraku, Tuhan berkati. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin.